Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Pada pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul eh, penyem eh, judul renungan kita pada pagi ini adalah Penyembuh Agung Manusia yang Celaka. Bacaan renungan 11 Desember 2024. Yesus, nama di atas segala nama. Aku, Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gemilang-gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, Marilah, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, Marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil apa? Air kehidupan dengan cuma-cuma. Wahyu 22 ayat 16 sampai dengan 17. Inilah pekerjaanmu menuntun yang memiliki kebenaran di dalam hati mereka sebagai apa? Asas yang hidup, yang memengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Akan memiliki apa? Kesaksian hidup untuk diberikan apa kepada mereka yang berada dalam kegelapan kesalahan. Puji syukur kepada Tuhan, ada Roh Kudus yang selalu membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran. Tetapi ini, tetapi itu untuk dibagikan, bukan berhenti pada kita. Roh Kudus yang akan membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran harus diberitahukan kepada orang lain. Kita mendengar tentang kebenaran, kita harus berbagi kepada orang lain yang belum mengenal akan kebenaran. Dan kemudian akan membimbing mereka pula firman Tuhan itu. Firman yang berharga harus dimakan sebagai apa? Tubuh dari anak Allah. Biarlah tidak ada kesaksian yang lemah, lesu, dan mengantuk. Daripada membangkitkan keraguan, perkataan, iman melalui setiap perkataan, sikap, dan tindakan memberitahukan bahwa kita memiliki siapa? Juru selamat yang hidup. Kehidupan rohani yang sejati untuk diterima, dibagikan, dibimbing orang, bimbinglah orang lain yang sekarang sedang berada di atas pasir yang merapuh untuk berpijak di atas batu yang kokoh. Ada jiwa-jiwa yang harus dihidupkan kembali dan banyak lagi yang harus menerima sukacita keselamatan ini ke dalam jiwa mereka sendiri. Mereka berada di dalam kesalahan, mereka tidak membangun karakter yang benar, tetapi Allah ingin memulihkan sukacita mereka, bahkan sukacita yang diurapinya ini akan memberikan efisiensi dan kebahagiaan serta jaminan yang suci. Suatu kesaksian yang hidup. Beritahukanlah kepada orang-orang Melayu yang putus asa, yang tersesat dari jalan kebenaran yang lurus. Beritahukan bahwa mereka tidak perlu putus asa. Tidak perlu putus asa. Ada kesembuhan, pembersihan bagi setiap jiwa yang mau datang kepada Kristus.
Pada saat awan gelap menyelimuti jiwa, Kristus tidak jauh dari kita masing-masing. Kepada siapa kita akan pergi jika bukan kepada Sang Penanggung dosa? Siapa? Tuhan Yesus rela memberikan hidupnya bagi kita. Untuk apa? Supaya kita dapat keselamatan. Penyembuh agung manusia yang celaka. Kalau kita salah jalan, kita menjadi apa? Celaka. Yohanes 6 ayat 68, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ada sukacita bagi semua orang yang menaruh kepercayaan mereka kepada apa? Kepadanya. Dan menghidupkan iman yang bekerja melalui apa? Kasih penuh. Yohanes 15 ayat 11. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada siapa? Allah. Ibrani 11 ayat 6. Kelumpuhan telah merampok saraf dan otot rohani kehidupan kita. Ketika iman kita jatuh, disitulah kesempatan siapa? Setan untuk membuat hidup kita tidak mempercayai akan Tuhan. Bangkitlah sekarang, saat ini juga tanpa apa penundaan. Renungkan lebih dalam. Apakah setiap perkataan, sikap, dan perbuatan kita menguatkan iman ataukah tidak? Ya, dari bacaan rangkuman yang kita baca, eh, yang kita baca, ya, di dalam renungan kita pagi ini, penyembuh agung manusia yang celaka. Tema utama kita adalah Yesus Sang Penyembuh Agung dan Pemberi Kehidupan. Bacaan ini menekankan pentingnya Yesus sebagai apa? Satu-satunya sumber keselamatan, kehidupan, dan sukacita sejati bagi umat manusia. Yesus adalah nama di atas segala nama, keturunan Daud dan bintang timur yang gemilang. Wahyu 22 ayat 16 ayat 17. Setiap orang yang haus akan kebenaran dan keselamatan diajak untuk apa? Datang kepadanya dan menerima air kehidupan secara apa? Cuma-cuma. Misi untuk membangkitkan kebenaran adalah satu. Orang percaya dipanggil untuk hidup berdasarkan apa? Kebenaran yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan mereka. Kebenaran ini harus menjadi kesaksian hidup yang menuntun orang lebih dekat kepada Tuhan, menuntun orang lain dari kegelapan menuju apa? Terang. Roh Kudus yang membimbing ke dalam seluruh kebenaran juga memampukan kita untuk apa? Melewati berbagai kabar baik ini kepada kita dan orang lain. Yang kedua, menguatkan iman bukan menimbulkan keraguan. Kalau kita yakin dengan iman itu, kita harus kuat. Ya, setiap perkataan, sikap, dan tindakan harus memperkuat iman kita. Ya, dan orang lain bukan menimbulkan keraguan. Umat Allah dipanggil untuk apa? Yang menyampaikan pesan, harapan, dan keselamatan. Menunjukkan bahwa Kristus adalah juru selamat yang hidup. Tugas ini melibatkan bahwa mereka yang berada di pasir yang rapuh untuk berdiri di atas batu yang kokoh. Yang ketiga adalah pemulihan dan sukacita di dalam Kristus bagi mereka yang merasa putus asa atau tersesat. Kristus menawarkan apa? Kesembuhan, pembersihan, dan pemulihan. Sukacita Tuhan akan berikan. Pemulihan sukacita. Yesus adalah penyembuh aku yang selalu dekat. Bahkan saat awan gelap menyelimuti jiwa, hanya melalui siapa? Iman kepada
Yesus yang hidup, dan kasih yang bekerja bagi kita. Seseorang dapat mengalami sukacita sejati yang berasal daripada Kristus saja. Yang keempat adalah iman yang menggerakkan dan menyucikan. Iman sejati tidak hanya membawa kita dekat kepada Allah, tetapi juga menyucikan siapa? Jiwa dan menghasilkan tindakan apa? Kasih. Yesus menjanjikan sukacita yang penuh kepada setiap orang yang hidup dalam apa? Iman. Iman kepadanya. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan bahwa namun tanpa iman seseorang tidak akan dapat menyenangkan Allah. Yang kelima, ajakan untuk bangkit. Saat ini adalah waktu untuk bangkit dari apa? Kelumpuhan rohani dan menerima kekuatan baru dari Kristus. Jangan menunda, tetapi mulailah hidup dalam iman dan kasih yang nyata sekarang juga. Apakah pertanyaan untuk kita renungkan? Apakah setiap perkataan, sikap, dan perbuatan kita, saya dan saudara, Bapak Ibu dan kita, menguatkan iman kita atau dengan orang lain atau dengan orang di sekitar kita? Renungan ini mengingatkan kita bahwa dalam Yesus ada pengharapan, sukacita, dan keselamatan. Kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat, membawa pesan kebenaran dan kasih kepada dunia yang memerlukan apa? Penyembuhan. Poin-poin apa yang dapat kita ambil dari kita membaca renungan kita pada pagi ini? Yesus penyembuh agung. Dalam poin-poin ini, poin yang pertama, Yesus sebagai sumber apa? Keselamatan. Yesus disebut sebagai bintang timur yang gemilang dan pemberi air kehidupan secara apa? Cuma-cuma. Wahyu 22 ayat 16 dan 17. Yesus adalah satu-satunya penanggung dosa dan penyembuh agung bagi umat manusia. Yang kedua, poin yang kedua, panggilan untuk membagikan kebenaran. Orang percaya harus menjadi apa? Saksi hidup yang menuntun orang dari kegelapan menuju apa? Terang. Kebenaran harus memenuhi seluruh aspek kehidupan dan dibagikan kepada orang lain yang belum mengenal akan firman Tuhan. Yang ketiga, poin yang ketiga, Roh Kudus selalu membimbing. Roh Kudus memimpin umat ke dalam seluruh kebenaran dan memberikan kekuatan untuk berbagi kabar baik kepada kita. Empat, menguatkan iman. Poin yang keempat, menguatkan iman melalui apa? Perkataan serta perbuatan. Perkataan, sikap, tindakan harus memperkuat apa? Iman kita. Ya, iman kita kepada Tuhan, kepada orang lain kita harus tunjukkan, bukan menimbulkan apa? Keraguan. Umat Allah dipanggil untuk menunjukkan bahwa Kristus adalah juru selamat yang hidup. Yang kelima, pesan pemulihan dan sukacita dalam Kristus. Kristus menawarkan kesembuhan, pembersihan dan sukacita kepada mereka yang merasa putus asa atau tersesat. Sukacita sejati harus ditemukan melalui apa? Iman kepada Tuhan, melalui firman-Nya. Yang keenam, penting iman yang hidup. Iman sejati bekerja melalui apa? Kasih dan sukacita jiwa. Ibrani 11 ayat 6. Iman membawa hubungan dekat dengan siapa? Allah dan menghasilkan kehidupan rohani yang nyata. Poin yang ketujuh, ajakan untuk bangkit dari kelumpuhan rohani adalah waktunya untuk bangkit, memperkuat iman, dan meninggalkan keraguan kita tentang apa firman Tuhan. Jangan menunda untuk bertindak dan hidup dalam kasih serta iman kepada siapa? Kristus. Yang kedelapan, yang terakhir, pesan untuk mereka yang putus asa. Tidak ada alasan untuk berputus asa. Kristus menyediakan pengampunan dan pemulihan bagi semua orang yang datang kepadanya.
Tugas orang percaya adalah membawa pesan ini kepada mereka yang tersesat. Kesimpulannya, Yesus adalah sumber kehidupan, sukacita, dan keselamatan. Setiap orang percaya dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, memperkuat iman, dan menjadi saksi yang membawa orang lain kepada apa? Kristus. Tugas kita adalah memberitakan kesaksian, membagikan sukacita itu kepada orang lain melalui apa?